Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Prasetyo, NIM 1830203042. Saya dari HT6C. Dari 6C mata kuliah kali ini saya diberi tugas oleh Bapak mata kuliah Hukum Asasi Manusia, dosen pengampu Roni Effendi MH. Yang baik, kali ini saya ditugas untuk mereview kembali materi-materi yang telah dibahas selama 7 pertemuan ini. Yaitu kali ini saya angkat mengenai instrumen HAM di Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang apa sih konstitusi itu. Baik, kembali kepada kisah. Pada zaman Orde Baru terdampak sangat penting bagi kemajuan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pengajian ulang instrumen produk hukum baru berkaitan dengan HAM melalui dilakukan dengan prospektif dengan responsif. Demikian pula ratifikasi instrumen-instrumen HAM di internasional ditingkatkan. Bagaimana instrumen-instrumen HAM ditingkatkan di internasional? Jadi di dalam peraturan undang-undang nasional, masa transisi itu terdampak menandai era diterimanya konsep universalisme HAM. Apa itu konsep universalisme HAM? Jadi ialah suatu instrumen hukum yang terkait dalam suatu HAM, termasuk bentuk-bentuk beberapa lembaga-lembaga terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Jadi dapat kita artikan bahwa instrumen itu adalah sebagai alat dan landasan sesuatu hukum sebagaimana perangkat kaidah-kaidah atau azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang harus mencakup lembaga-lembaga, institusi dan proses-proses yang diperlakukan untuk mewujudkan suatu hukum dan kenyataan. Instrumen hukum di sini berarti landasan-landasan atau alat-alat suatu daripada hukum. Sedangkan HAM kita artikan bagaimana HAM itu adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata kedudukan itu adalah manusia. Umat manusia memiliki bukan karena diberikan kepada oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Artinya umat manusia ini memiliki suatu landasan atau perspektif hukum positif yang ada di negara ini. Jadi kita beralih ke yang pertama, instrumen hukum HAM dalam Undang-Undang 1945. Bagaimana pasca amandemen jika dibacakan secara komprehensif telah menampung pelindungan dan memenuhi HAM yang degradasi. HAM pertama. Yang pertama, hak-hak sipil dan politik. Generasi HAM kedua, hak sosial dan ekonomi. Dan generasi HAM ketiga yaitu hak-hak kategori kolektif. Namun demikian, setelah di amandemen kedua Undang-Undang 1945 masih menemui protes salah satu pemuatan azas non-retroaktif, yaitu azas-azas yang tidak dapat dituntut atas hukum-hukum yang tidak berlaku surut. Padahal Indonesia sangat menghadapi tuntunan menyelesaikan pelanggaran HAM yang masa lalu. Pada zaman dulu
banyak masyarakat atau pejabat-pejabat atau satu instrumen-instrumen negara itu banyak melanggar pelanggaran HAM pada zaman itu. Yang kedua yaitu kita mengkaji tentang bagaimana instrumen-instrumen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Instrumen hukum HAM yang telah terproduksi pasca reformasi. Pertama, Tak MPR nomor 5612 MPS garing 1998 tentang HAM. Penetapan MPR merupakan instrumen HAM yang menciptakan sebagai akibat kuatnya tuntutan reformasi terhadap penyelesaian pelanggaran HAM. Muatannya bukan hanya tentang piagam HAM, tetapi juga membuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan pelindungan HAM di Indonesia ini. Termasuk pengamatan kepada mereka-mereka yang meratifikasi instrumen-instrumen internasional dengan jaminan pemenuhan HAM. HAM juga memiliki kelemahan mendasar. Yang pertama yaitu biasanya mendefinisikan hak manusia dan masih meletakkan kewajiban asasi manusia yang semestinya menjadi area hukum pidana. Konsepsi HAM dalam undang-undang ini sebelum memilih secara tegas antara konsepsi HAM dan hukum pidana pada umumnya, sehingga berdampak pada pengaburan pertanggungjawaban hukum pada masa itu. Jadi, tetap bagaimana undang-undang ini yang belum masih menegakkan ketegasan antara konsepsi HAM dengan hukum pidana pada saat itu, sehingga berdampak buruklah pada pengaburan pertanggungjawab hukum pada masa dulu. Kita beralih kepada masa sekarang. Bagaimana hukum itu dampak HAM. Banyak terjadi pelanggaran HAM. Banyak sekarang ini terjadi. Kita contohkan pencabulan, pemerkosaan. Itu bukan hukum HAM sekarang masih kurang tegas melaksanakannya. Karena di suatu ketegasan hukum, maka masyarakat atau rakyat tidak akan melakukan tindakan. Tetapi pada saat sekarang ini hukum akan menjadi lemah, tetapi penegak HAM kurang pada saat sekarang ini. Baik, yang ketiga yaitu kita membahas tentang bagaimana instrumen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Jadi pasca reformasi berdampak pada cacatnya substansi dan penegak oleh lembaga pelindungan HAM. Contohnya produk hukum HAM pasca reformasi yang bermasalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Undang-undang ini sangat responsif terhadap kesan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran pada masa. Baik, kita lanjutkan kembali mengenai instrumen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Jadi, pada contohnya produk hukum HAM pada pasca reformasi yang terjadi bermasalah ialah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Undang-undang ini sangat responsif karena dipersiapkan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara Indonesia. Jadi undang-undang ini secara konsepsional sengaja dikonstruksi secara tidak benar, tidak utuh. Bahkan undang-undang ini sengaja dibuat untuk melegalisasi pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa lalu lewat jalur pengadilan dan melalui jalur pengadilan. Demikian juga undang-undang yang berkaitan dengan
Ketatanegaraan atau undang-undang tentang